welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan di video kali ini kakak akan membahas soal potensi kognitif TPS SNBT 2023. Nah, ini merupakan soal-soal prediksi. Kamu bisa belajar dari YouTube ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, dari semuanya kita lanjut ke part 1 ya, tentang potensi kognitif. Nah, aku juga punya rekomendasi buku untuk persiapan kalian menuju SNBT 2022-2023 ya, solusi lulus untuk menghadapi ujian. Di sini udah tersedia materi tentang potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Ini terdiri dari 20 paket soal yang dilengkapi dengan soal-soal yang sering keluar. Nah, soal-soal yang disajikan mudah dipahami, cepat dan tepat, dan ini pastinya sudah sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2022. Nah, bagi kalian yang mau order bisa via Shopee, SPEDC atau Tokopedia, yaitu media pembelajaran, atau nanti aku taruh linknya di deskripsi box aku, jadi kalian tinggal klik aja ya. Nah, ini bisa menemani kalian dalam persiapan untuk menuju ujian nanti. Oke? Kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, soal nomor 1. 5 orang siswa mengikuti lomba renang antar klub. Mereka adalah Kurniawan yang berasal dari klub Bahari. Jadi kalau kita tulis dulu sini ya. Jadi yang pertama itu klub Bahari. Bahari itu orangnya adalah Kurniawan ya. Kurniawan dengan nomor pesertanya. Kalau kita lihat Kurniawan di sini adalah 089. Oke. Kita lanjutkan baca soalnya terlebih dahulu. Ardi dan Bento berasal dari klub Pasifik. Jadi di sini kita tulis Pasifik. Berasal dari Ardi dan Bento ya. Nah, kemudian peserta Gunawan dan Hendra ini berasal dari klub Nusantara. Berarti dari klub Nusantara ada Gunawan dan Hendra. Oke, kalau kita bikin nomor urutnya, Ardi bernomor urut 121, yang ini Bento 059, Gunawan 155, dan Hendra 167. Oke, jika peserta dari klub sama tidak boleh tampil pada jalur yang bersebelahan, maka kemungkinan nomor urut yang benar adalah, oke, kita coba dulu lihat option A. Dimulai dari 155, kemudian 167. Nah, ini tidak boleh karena dia dari klub yang sama nih. Ini tidak boleh ya. Yang B, 121 boleh, kemudian 089 juga boleh. Kemudian 167 dengan 155 ini juga nggak boleh ya, ini klub yang sama. Jadi bukan itu jawabannya. Yang C, 059, 167, 155 juga nggak boleh ya, ini juga dari klub yang sama. Kemudian 089 boleh, 121 juga boleh, 167, kemudian 155 juga nggak boleh ya, karena Gunawan sama Hendra ini dari klub yang sama juga. Dan udah pasti ini jawabannya adalah option E. Kalau kita lihat, ini dimulai dari 121 dulu si Ardi, kemudian lanjut ke si Hendra, lanjut ke si Kurniawan, lanjut ke Bento, dan lanjut ke Gunawan. Jadi urutannya sudah sesuai dengan nomor pesertanya. Oke, jadi jawabannya adalah option E. Nah, untuk potensi kognitif ini memang kita teliti dulu ya, gitu. Kita lanjutkan. Tinggi gelombang laut Jawa berpengaruh pada lalu lintas perairan laut. Lalu lintas bulan Desember lebih ramai daripada bulan November. Jadi kita tulis Desember lebih ramai daripada November. Bulan Oktober lebih ramai dari bulan Desember. Jadi Oktober lebih ramai daripada bulan Desember. Bulan Januari tidak lebih ramai daripada bulan November. Otomatis bulan November lebih ramai daripada bulan Januari. Lanjut, tetapi lebih ramai daripada bulan Februari. Berarti Januari lebih ramai daripada bulan Februari. Lalu lintas
pelayaran diperkirakan kedua. Jadi kedua paling ramai terjadi pada bulan apa? Nah, kalau kita lihat di sini tuh, nah di sini kan Januari dulu nih, Januari ini lebih ramai daripada bulan Februari. Jadi urutannya seperti ini ya. Nah, tapi November lebih ramai daripada bulan Januari. Nah, berarti di sini tuh ada pada bulan apa dulu? November dulu ya. Oke, ini udah selesai, ini juga udah. Kemudian di bulan Desember ini lebih ramai daripada bulan November, berarti Desember dulu ramai dari bulan November. Oke, lanjut, Oktober lebih ramai daripada Desember, berarti di sini Oktobernya dan di sini Desembernya. Kalau ditanya bulan yang paling ramai kedua itu pada bulan Desember. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah. Artinya, dia harus tentram dulu, ya, tentram dulu, baru dia menikah. Jadi tandanya besar aja ya. Kemudian melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, berarti dia punya jabatan dulu, baru dia melanjutkan pendidikan. Setelah itu, dan menikah sebelum punya jabatan, berarti dia menikah dulu nih, dia mau menikah dulu sebelum punya jabatan. Oke, selanjutnya ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan dulu. Setelah dia bekerja, baru dia menikah. Lanjut, setelah punya jabatan, ia akan sukses. Jadi dia kalau udah punya jabatan, pastinya dia akan sukses. Jadi maksudnya di sini kalau dia udah punya jabatan, endingnya dia akan sukses. Nah, kata kuncinya di sini ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita urutkan, jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai apa aja? Jadi kalau udah punya jabatan, apa keinginan yang sudah tercapai oleh si Agung ini? Oke, kita urutkan aja. Berarti kita bikin dulu di sininya kayak yang sama. Di sini tuh kita cek dulu ya, apa yang sama variabel di sini: menikah, dan menikah. Oke. Jadi kata kuncinya di sini dulu menikah. Habis itu baru dia punya jabatan ya. Nah, sebelum dia nikah ini dia harus punya pekerjaan dulu. Pekerjaan. Yang ini ya. Sama yang ini. Nah, setelah dia punya pekerjaan, dia menikah. Setelah dia menikah baru dia punya jabatan ya. Habis itu setelah punya jabatan, dia akan melakukan pendidikannya atau melanjutkan pendidikan. Nah, setelah pendidikannya selesai, baru pastinya dia akan sukses. Jadi ini tuh endingnya. Oke. Nah, apa sih variabel yang belum ada di situ? Adalah tentram. Jadi di sini tuh dia tentram dulu nih. Tentram, baru dia punya pekerjaan. Oke. Kalau Agung tentram, pasti dia punya pekerjaan, ya kan? Dia akan tentram jika punya pekerjaan. Nah, setelah dia punya pekerjaan, baru dia akan menikah. Setelah dia akan menikah, dia akan mempunyai jabatan, ya. Nah, kalau dia udah punya jabatan, pastinya dia akan melanjutkan pendidikan dan bakalan sukses. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, jika saat ini Agung telah punya jabatan, berarti apa aja sih yang sudah dicapai oleh si Agus ini? Yang sudah dicapai Agus adalah menikah, pekerjaan, tentram. Jadi dia hidupnya tentram, punya pekerjaan dan menikah. Oke, jadi jawabannya adalah option D.
Saya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ibu guru membagikan buku untuk 5 berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah untuk jenis bukunya ya. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Tita menyukai kamus dan buku agama. Jadi Tita ini dia menyukai bukunya jenis kamus dan buku agama ya. Agama. Selanjutnya, Sinta ini, tadi Tita ya, Sinta menyukai sains ya. Sains, agamanya, buku agama, kemudian kamus juga ya, kamus dan sastra. Selanjutnya, si Reni ini dia menyukai agama saja. Reni menyukai buku agama. Dan selanjutnya, Kila menyukai buku agama. Jadi si Kila ini menyukai agama dan sastra. Selanjutnya adalah Putri. Putri menyukai sains. Putri menyukai sains. Lanjut agama, sastra, dan sejarah. Oke, buku yang harus diberikan kepada Tita buku apa? Kalau kita lihat Tita yang ini ya, Tita ini. Pastinya buku yang diberikan adalah buku kamus atau buku agama. Nah, kata kuncinya di sini adalah si Reni ini dia cuma menyukai buku agama, tidak suka buku yang lain. Otomatis buku agama sudah diambil oleh Reni. Dan yang lain tidak boleh punya buku agama. Jadi kita coret, si Akila nggak boleh, Tita juga nggak boleh, Sinta juga nggak boleh, dan Putri juga nggak boleh. Otomatis buku apa yang diambil oleh Tita ya udah pasti buku kamus aja. Karena kan di sini dia cuma milih 2 buku dan udah pasti agama nggak boleh. Jadi jawabannya adalah option B. Kayak gitu caranya. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sebuah pasar swalayan tersisa 5 jenis buah ya. Ibu membelikan buah yang berbeda untuk 5 anaknya. Berikut buah yang disukai setiap anak. Adi menyukai manggis, apel, jeruk, dan mangga. Si kembar Aldo dan Adi menyukai buah apel, mangga, dan manggis. Akila menyukai apel, manggis, jeruk, nangka, dan si bungsu Farah menyukai manggis dan mangga. Buah apa yang diberikan oleh si Akila? Jadi kita teli dulu. Adi ini menyukai buahnya manggis, apel, jeruk, dan mangga. Selanjutnya, si Aldo atau Aldi, dia menyukai buah apel, mangga, dan manggis ya, manggis. Selanjutnya adalah setelah Aldo dan Aldi, Akila ini juga menyukai apel, manggis, jeruk, nangka. Akila ini banyak sukanya ya. Ada apel, manggis, lanjut dan ada nangka. Oke, habis Akila ada si bungsu Farah. Si Farah ini dia menyukai buah manggis dan mangga. Oke. Buah yang harus diberikan kepada Akila buah apa? Kalau kita lihat di sini, si Akila ini dia menyukai buah apel, manggis, jeruk, nangka. Jadi kita lihat ya, kira-kira buah apa sih yang nggak ada di sini? Berarti Akila nggak suka buah apa? Akila tidak suka buah mangga. Jadi mangga dia di sini nggak ada. Akila ini tidak suka mangga. Oke? Oke. Sedangkan si Adi ini dia tidak suka di sini tuh buahnya adalah nangka ya. Nangka tidak disebutkan dari 5 buah yang ada. Kemudian si Aldo tidak suka nangka dan jeruk. Nangka dan jeruk. Oke. Lanjut si Farah itu tidak suka adalah
apel, dia nggak suka apel, jeruk, dan nangka juga nih, nangka. Nah, ini adalah buah-buah yang tidak disukai oleh masing-masingnya. Oke, karena setelah kita teli, ya, di antara 5 anak ini, jadi yang nggak suka nangka ini adalah Adi. Aldo tidak suka juga nangka. Aldo dan Adi, ya. Akila atau Farah dulu, Farah juga tidak suka nangka. Jadi kemungkinan terbesar buah yang dikasih ke Akila ini nggak mungkin dong buah yang apel, manggis, jeruk, dan nangka. Oke, di sini kan buah yang suka Akila itu apel, manggis, jeruk, dan nangka. Karena dari keempat teman-temannya tidak suka nangka, otomatis nangka yang akan diberikan kepada Akila. Karena nggak mungkin kan yang lainnya dikasih gitu. Karena yang lain itu tidak suka nangka. Otomatis yang dikasih nangka adalah si Akilanya. Pada buah apel, manggis, maupun jeruk. Oke, jadi jawabannya adalah option E. Jadi caranya itu emang diteli satu-satu, nanti dianalisis kira-kira siapa yang tidak suka buah-buahan dari kelima buah itu kita teli dulu ya. Nanti kebanyakan yang nggak suka nangka, kita coret nangkanya. Nggak suka nangka, otomatis buah yang dikasih ke Akila adalah nangka, karena nangka ini adalah buah kesukaan dari Akilanya. Oke, ini soal terakhir, ini dijadiin PR. Silahkan adik-adik jawab ya, dan dijawabnya di kolom komentar nantinya. Oke, nanti aku kasih juga kunci jawabannya. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu untuk video part 2-nya. Oke, untuk pemesanan soalnya bisa kalian order di sini ya. Bisa di-order di sini karena stoknya juga terbatas ya. Sangat membantu kalian dalam persiapan untuk menuju SNBT 2023 karena dilengkapi juga dengan soal-soal yang sering keluar sama trik super kilat juga. Oke adik, sekian dulu video yang bisa aku bahas, dan di next video selanjutnya kalian bisa request mau dibahas soal apa lagi. And stay tune terus sama channel YouTube ini karena aku akan membahas soal tentang SNBT maupun soal ujian mandiri serta bongkar nilai yang lolos PTN tahun 2022 tahun ini. Oke, thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.